Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Profesor Dr. Andri Sumitra MA, pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Berikut saya akan menjelaskan silabus dan topik inti mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Materi perkuliahan yang nanti akan kita bahas selama satu semester terkait bank dan lembaga keuangan syariah. Yang pertama nanti kita akan belajar seperti apa sistem keuangan dan lembaga keuangan syariah. Materi ini nanti akan membahas berbagai hal berkaitan dengan uang dan sistem keuangan, serta bagaimana sistem keuangan itu nanti akan berjalan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui lembaga keuangan syariah. Tentu nanti pada pembahasan berkaitan dengan sistem keuangan dan lembaga keuangan, kita akan membahasnya secara dual financial system, di mana saat ini tidak hanya di dunia, tapi juga termasuk di negara kita Indonesia, sistem keuangannya sudah mengatur sistem keuangan ganda. Ya, ada sistem keuangan konvensional dan boleh juga menggunakan sistem keuangan syariah. Nah, nanti kita akan bahas termasuk ketika nanti digerakkan lewat lembaga keuangan, kita juga memiliki pilihan-pilihan. Apakah lembaga keuangan itu akan menggunakan operasional berbasis konvensional atau beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Dan kemudian pada kajian berikutnya kita akan membahas ekosistem pendukung industri keuangan syariah. Tentu harus kita pahami bahwa saat ini di Indonesia khususnya, keuangan syariah sudah berkembang hampir 31 tahun sejak 1992 diluncurkannya bank syariah pertama di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini industri keuangan syariah sudah memiliki ekosistem pendukung yang cukup lengkap. Maka akan lebih sempurna ilmu kita apabila dalam pembahasan berkaitan dengan industri keuangan syariah, kita juga memahami ekosistem pendukungnya. Ya, ada otoritas jasa keuangan dengan peran dan fungsinya yang nanti akan kita bahas. Kemudian ada bank sentral yang diperankan oleh Bank Indonesia yang juga nanti akan kita bahas. Kemudian ada lembaga penjamin simpanan atau LPS ya yang juga nanti akan kita bahas untuk menjaga stabilitas lembaga keuangan. Kemudian ada KSSK ya yang merupakan komite untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia yang itu merupakan koordinasi dan kolaborasi regulator ya yang berkepentingan dengan industri keuangan agar lebih sehat ya, agar lebih aman dan secara lebih sistematis beroperasi dengan baik. Kemudian ada DSN MUI karena industri keuangan dan lembaga keuangan syariah itu praktis membutuhkan pedoman dan panduan yang itu nanti diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, lalu tentu saja karena ini berkaitan dengan keuangan, ya berkaitan dengan bagaimana keuangan itu dilaporkan dalam sebuah laporan keuangan dengan standar keuangan dan akuntansi, maka kita juga akan membahas ya eh, industri yang mendukungnya ada IAI Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, lalu saat ini pemerintah juga punya komite yang namanya
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang langsung dipimpin oleh Presiden dengan ketua hariannya Wakil Presiden, ya, yang saat ini sudah tersebar tidak hanya komite di tingkat nasional, tapi juga sudah berdiri beberapa komite di daerah, termasuk di Sumatera Utara. Dan terakhir, ya, yang berkaitan dengan sengketa, apabila ada sengketa yang terjadi di luar pengadilan, maka ada Badan Arbitrase Syariah Nasional. Adapun apabila terjadi sengketa ekonomi dan keuangan syariah dan itu tidak selesai di Basarnas, maka ini nanti bisa berlanjut ke pengadilan agama. Nah, ini ya, bagian kedua berkaitan dengan ekosistem pendukung industri keuangan syariah. Yang ketiga, nanti kita akan bicara industri yang pertama, yaitu lembaga keuangan sektor perbankan. Kita akan bahas bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, kemudian bank syariah yang terdiri dari 3 jenis bank, ada bank umum syariah, lalu ada unit usaha syariah, kemudian ada bank pembiayaan rakyat syariah. Ya, nanti kita akan bahas seperti apa definisinya, fungsinya, regulasinya, termasuk perannya dalam perekonomian nasional. Yang keempat, nanti kita akan membahas pasar uang atau biasa juga disebut sebagai Islamic Money Market, ya. Kita tentu memahami bahwa tidak semua uang yang tersedia itu bisa diserap di sektor real. Ada kalanya dia harus masuk ke sektor keuangan. Nah, lalu lintas uang di sektor keuangan ini akan jauh lebih efektif dan efisien apabila menggunakan mekanisme pasar uang, ya, di mana para pelakunya umumnya adalah lembaga keuangan yang ada kemungkinan bisa mengalami kelebihan likuiditas atau kekurangan likuiditas, ya. Seperti apa teknisnya nanti di pertemuan berikut akan kita bahas lebih dalam. Di pertemuan kelima nanti kita akan membahas pasar modal, Islamic Capital Market, ya. Ini pasar di mana perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal bisa mencari modal di pasar modal dengan cara mencari investor yang sesuai. Barangkali nanti ada investor yang mau berinvestasi dalam bentuk penyertaan modal, kita sebut dengan investasi saham. Ya, atau mungkin dia mau membeli surat-surat berharga seperti obligasi syariah atau sukuk atau reksadana syariah, ya, atau surat-surat berharga lain yang itu bisa diperdagangkan di pasar modal. Jadi nanti akan ada pasar perdana dan ada pasar sekunder. Seperti apa teknisnya nanti kita akan bahas. Kemudian keenam nanti kita juga akan membahas asuransi syariah, ya. Tentu yang namanya kebutuhan masyarakat tidak sekedar dia menyimpan uang, menabung uang atau berinvestasi, tapi ada fungsi proteksi di mana setiap orang itu punya risiko, baik risiko terhadap kesehatan, terhadap harta benda, dan ini bisa dilindungi dengan mengikuti program asuransi. Dan saya kira sistem operasional berbasis Islam itu sudah tersedia dan nanti kita akan bahas pada kajian asuransi syariah. Berikutnya dana pensiun syariah. Ini berkaitan dengan kebutuhan seorang yang bekerja ketika nanti pada usia tidak produktif, dia bisa pensiun dan menikmati hasil pensiunnya tersebut secara mandiri. Seseorang yang memiliki penghasilan dalam rentang waktu tertentu itu bisa menggunakan dana pensiun dan apabila dia punya preferensi untuk mengelola dananya di dana pensiun yang beroperasi secara syariah, maka sudah ada dana pensiun syariah, ya, terutama dana pensiun yang disiapkan oleh lembaga keuangan syariah. Lalu yang kedelapan nanti kita akan membahas perusahaan pembiayaan. Ya, ada multi finance, ada modal ventura, ada perusahaan pembiayaan infrastruktur yang nanti akan kita bahas seperti apa.
Ya, dalam contoh sehari-hari mungkin kita biasa ada yang beli mobil, beli motor, atau beli rumah tidak ke bank, tapi bisa ke perusahaan pembiayaan. Ya, contoh-contohnya seperti apa nanti kita bahas pada pertemuan ke-8. Lalu yang ke-9 nanti kita bicara soal fintech, ya, teknologi finansial. Ini merupakan kembangan terbaru pada sektor jasa lembaga keuangan. Ya, ada yang kita kenal dengan pinjol ya, ada juga yang kita kenal dengan crowdfunding dan lain sebagainya. Dan ternyata operasional fintech ini tidak sekedar konvensional, tapi juga ada layanan fintech yang menyediakan jasa beroperasi sesuai dengan syariah ya. Seperti apa? Nanti kita akan bahas pada pertemuan ke-9. Nah, pada pertemuan ke-10 kita akan membahas 6 lembaga pembiayaan khusus. Disebut khusus karena memang ini ditujukan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan dan perekonomian nasional ya. Ada Pergadaian, ada lembaga pembiayaan ekspor impor, ada lembaga penjamin, ada perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, lalu ada PT Permodal Nasional Madani, ya. Kemudian ada PT Dana Reksa. Ya, ini nanti akan kita bahas karena ini berkaitan dengan lembaga pembiayaan khusus yang kebutuhannya ada yang memang khusus untuk masyarakat menengah ke bawah. Ya, ada lagi kebutuhan untuk masyarakat yang membutuhkan pinjaman atau ada juga masyarakat yang membutuhkan pembiayaan perumahan, ada juga yang membutuhkan investasi, ada juga yang membutuhkan pembiayaan untuk ekspor ke luar negeri. Lalu pada pertemuan terakhir nanti kita akan membahas lembaga keuangan mikro ya. Ada 6 lembaga keuangan mikro yang nanti akan kita kaji. Ya, ada lembaga keuangan mikro syariah yang izinnya nanti bisa diurus di OJK. Ada juga koperasi syariah ya yang saat ini masih ada di Kementerian Koperasi. Lalu ada Baitul Mal wa Tamwil yang merupakan lembaga keuangan mikro yang badan hukumnya nanti boleh memilih antara LKM syariah atau koperasi syariah. Lalu ada juga bank wakaf mikro yang saat ini jumlahnya ada sekitar 62 seluruh Indonesia yang bergerak untuk membiayai masyarakat ultra mikro yang umumnya itu perempuan-perempuan. Diberikan modal dalam jumlah yang sedikit ya, mungkin antara 750 1 juta sampai 1,5 juta. Bisa juga tembus sampai 3 juta kalau memungkinkan. Dan ini digunakan untuk modal usaha di sektor usaha mikro, ultra mikro terutama. Lalu nanti kita bahas lembaga pengelola zakat ya, ada Badan Amil Zakat yang itu inisiasi pemerintah dan ada lembaga amil zakat yang merupakan lembaga amil swasta yang diinisiasi oleh masyarakat dengan program-programnya ya. Dan ini mereka memang masuk dalam kajian kita karena bank dan lembaga keuangan syariah ini membahas semua lembaga yang mengumpulkan uang dan menyalurkan uang kembali kepada masyarakat. Ya, BAS dan LAS itu termasuk lembaga keuangan karena dia juga menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Termasuk lembaga pengelola wakaf, Bank Wakaf Indonesia ada, karena mereka juga ada mengkaji wakaf uang, yang wakaf uang itu kemudian digunakan ada yang sektor produktif, ya. Nah, ini saya kira teman-teman yang akan kita bahas dalam 1 semester akan datang. Dan ini sangat penting sekali karena industri keuangan syariah itu perkembangannya luar biasa baik dan ini membutuhkan pemahaman dan pengetahuan untuk kita, terutama apabila nanti kita melihat tingkat pengetahuan atau literasi masyarakat kita masih rendah berkaitan dengan industri keuangan syariah. Apalagi kemudian inklusi yaitu partisipasi masyarakat untuk memiliki rekening di lembaga keuangan syariah itu juga masih menjadi tugas buat kita. Ya, mudah-mudahan kita semua melalui mata kuliah ini bisa memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas dan bisa berbagi pengetahuan kita kepada masyarakat. Terima kasih. Selamat bertemu lagi pada pertemuan akan datang.